Teman-teman, perkenalkan nama aku Fikri Mawan. Aku dilahirkan di Malang pada 21 Desember 1995. Walaupun saat ini aku masih kelas 8, namun aku sudah memiliki beberapa prestasi. Di antaranya sebagai juara pertama karate tingkat provinsi Jawa Timur, juara pertama karate putra untuk kejuaraan nasional, dan masih banyak yang lain. Kali ini aku akan berbagi cerita mengenai hobi yang telah mengantarkanku menuju kemenangan. Kalian dengarkan ceritaku ya. Teman-teman, beginilah aktivitasku di rumah. Waktu luangku selalu kugunakan untuk berlatih karate. Aku selalu rutin latihan seperti ini agar fisikku dapat terjaga. Yang pasti, agar aku dapat membangun stamina dan terus mempertahankan pola permainanku. Terkadang aku merasa jenuh dengan kegiatanku, tapi hari demi hari aku mulai membakar semangat pada diriku bahwa aku harus terus berlatih untuk perkembangan prestasiku. Selesai aku latihan lompat tali, aku melatih dan menguji pukulan di sangsak ini. Nah, teman-teman, sangsak ini adalah buatan ayahku. Karena perhatian ayah yang begitu besar, aku pun menjadi semakin bersemangat untuk terus berlatih. Iya, Fik, sudah cukup latihannya. Wah, tak terasa hari menjelang senja. Aku pun segera menyelesaikan latihanku dan segera membersihkan diri. Tak terasa azan telah berkumandang. Aku segera sholat. Teman-teman, aku selalu berusaha untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Bagiku, menjalankan sholat sudah merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Aku juga yakin dengan sholat, jiwa dan batinku lebih ditenangkan agar aku dapat mengendalikan diri. Aku senantiasa berdoa agar terus dapat mengukir prestasi dan dapat meraih segala harapanku.
Karena hanya dengan memohon kepada Allah sajalah, insya Allah doaku ini dapat terkabulkan. Teman-teman, aku pun segera belajar. Dirinya malam ini menyapa aku, menandakan saat ini pukul 7 malam. Walaupun satu hari ini sudah kugunakan untuk latihan dan beraktivitas, namun aku tetap tak melupakan belajar. Belajar selalu menjadi prioritas utama bagiku, karena sudah menjadi kewajibanku untuk selalu rajin belajar, agar aku mendapat nilai-nilai yang baik. Teman-teman, selain berprestasi di bidang karate dan bola, tentu aku harus berprestasi secara akademis. Aku harus terus menggali ilmu dengan belajar. Karena dengan ilmu pengetahuan yang telah aku dapatkan, dapat menjadi bekal untukku di masa yang akan datang. Malam begitu larut, aku pun segera beristirahat. Do you know where your heart is? Do you think you can find it? Or did you trade it for something? Pagi pun datang. Aku segera mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah. Do you know where your love is? Aku pun membawa pakaian karate karena sebulan sekolah nanti akan ada latihan karate di sekolahku. Nothing's turned out how you want it. Well, bless my soul, you're a lonely soul, 'cause you won't let go. Karena jarak sekolah ke rumahku cukup dekat, maka jam 7:15 aku berangkat ke sekolah. Aku pun segera berpamitan. Is there a dream in a place to Assalamualaikum. Untuk tiba di sekolah, aku sudah terbiasa berjalan kaki. Selain karena jaraknya cukup dekat, hal ini juga untuk menghemat uang saku. my soul, you're a lonely soul, 'cause you won't let go of
Siap gerak. Kerja depan gerak. Siap gerak. Gerak depan gerak. Siap gerak. Teman-teman, ini adalah kelasku, kelas 87. Di kelas inilah aku dan kawan-kawanku mendapatkan suatu ilmu pengetahuan sebagai bekal di masa depan. Kerja mulai. Selesai. Siap memberi salam. Ya, selamat pagi anak-anak. Nanti supaya kalian terbiasa dengan jadwal yang saya buat bahwa hari satu minggu tanpa kali ketemu. Saat ini pelajaranku ialah matematika. Menurutku, matematika bukanlah pelajaran yang sulit. Jika kita mau berusaha dan pantang menyerah dalam menemukan cara penyelesaiannya. Teman-teman, aku masuk di sekolah ini lewat jalur prestasi. Aku bersyukur telah memiliki prestasi di bidang karate dan bola yang telah mengantarkan aku meraih kemenangan. Kapan kita pakai jarum Mazda? Di kelas, aku juga dikenal sebagai anak yang memiliki solidaritas yang tinggi. Aku senang dapat membantu teman-temanku yang lain saat mereka membutuhkan. Karena bagiku, persahabatan lebih berarti dari apapun. Fikri anaknya itu ya memang aktif, kebetulan dia punya prestasi karate. Selain karate, dia juga bisa dari kapten kesebelasan SMP Negeri Namalang. Oh ya, kebetulan dulu waktu kelas 7 dia pernah jadi pengurus OSIS. Jadi kalau memang ada temennya yang butuh apa, dia selalu mendahulukan temennya. Kalau belajarannya walaupun dia punya prestasi selain akademik, untuk prestasi akademik tidak terlalu tertinggal dengan temannya walaupun dia tidak di kelas unggulan. Yaitu karate, yang jelas yang terakhir adalah juara Jawa Timur itu. Lalu yang baru kemarin adalah lomba sepak bola pelajaran itu di Malang. Dia sebagai kapten kebetulan merebut juara 2. Memang di sini selain ada danem, kita juga menerima jalur prestasi. Salah satunya adalah Fikri. Betul, karena anak prestasi harus menunjukkan sertifikat dia prestasi. Teman-teman, dengan belajarku, ini aku berharap dapat meraih nilai-nilai yang baik lagi. Karena aku ingin juga dapat menyeimbangkan segala prestasiku, baik di akademis maupun non-akademis. Aku mencoba untuk bisa mengerjakan soal dengan penuh rasa percaya diri. Salah menjawab bukanlah suatu masalah, yang penting berani mencoba dan tidak takut salah.
Dan di luas dari lingkaran dengan jari-jari bawah. Untuk beasiswa kebetulan tahun 2009 pelajaran 2009-2010 dia dapat beasiswa prestasi yang tiap bulan itu 50 dapat 1 tahun. Itu pun karena anak kami banyak yang prestasi jadi diseleksi. Kebetulan dia masuk kriteria itu. Ya, memang ada beberapa murid kami yang seperti Fikri. Kami memang punya dispensasi untuk latihan, untuk kegiatan, tetapi tidak ada dispensasi untuk nilai. Makanya kami sudah dari awal kerjasama dengan orang tua, bagaimana anak ini tidak ketinggalan. Kalau misalnya ada ulangan, kita beri dispensasi untuk susulan. Kalau dia kurang, ada remedi, seperti itu. Kalau ini, kalau anak sih 1 kali 2 kali itu lumrah, tetapi kalau untuk yang terlalu tidak ada. Jadi ya standar anak-anak biasa seperti itu. Kalau anak-anak memang saya berikan, kamu harus pandai-pandai membagi waktu, tidak menunda-nunda setiap ada tugas, juga tidak menunda-nunda kalau ada ulangan. Jadi kalau dia memang tidak bisa waktu ulangan itu karena harus ada lomba misalnya, anak itu pulang selesai harus ulangan, jadi tidak tertunda itu. Jadi saya usahakan kalau bisa antara prestasi akademik dan non akademik adalah sejajar. Kalau biasanya kalau sepak bola ada kebetulan rombongan. Kalau Fikri itu kalau berbentuk ini medali. Harapan untuk Fikri, saya mohon Fikri bisa prestasi di akademik juga bagus, di prestasi karate maupun sepak bola juga terus bagus. Syukur-syukur kalau bisa dia jadi masuk di Arema Junior atau Persema Junior. Itu juga membanggakan kami, walaupun akademik tidak terlalu, tetapi di luar itu dia juga bagus. Itu harapan dari saya. Banyak mencari kekurangannya yang dia tinggalkan itu mungkin bisa lewat guru, bisa lewat teman, atau bisa lewat buku-buku di perpustakaan. Jadi selalu belajar dan belajar. Kalau anak-anak saya mohon kalian bisa memberikan prestasi walaupun tidak di akademik, kalian bisa menggunakan bisa menonjol di prestasi yang lain, seperti mungkin anak pramuka, anak basket, anak voli, anak dan mungkin ada tari. Itu semua adalah prestasi-prestasi di luar akademik. Kalian bisa, saya yakin kalian bisa. Itu jari-jarinya dengan yang ada Aku berharap kelak aku bisa menjadi yang lebih baik lagi dan lebih rajin lagi agar aku dapat senantiasa mewujudkan cita-citaku serta dapat membahagiakan keluargaku. Waktu kita sudah habis, sekarang silakan dikonfirmasi alat-alat tulis. Teman-teman, tak terasa pelajaran hari ini akan segera berlalu dan akan dilanjutkan dengan latihan karate.
Peggy Gordon. Nah teman-teman, di sekolah aku ikut dalam ekstrakurikuler karate. Dan beginilah suasana latihannya. Upon my knee and I'm so in love that I can't. Dan sebelum latihan dimulai, kami mulai pemanasan terlebih dahulu. My heart lies smothered in my breast, but it's not for you to. 3, 4, 2, 6, Kepala, tutup. 3, 4, 2, 6. Anak, gerakan dengan hukum. Ya, nah, lanjut. My head to a glass of brandy. Tarik ke belakang. It was my fancy. Pria. Turun, langsung tengkurap. Kanan. Tiga. Apa? Hilang. Iya. Tengkurap. Ayo. Bat. 5. 6. 7. 8. Stop. Kita lanjut ke dasar karate. Urodachi, sudah cuki kiri depan. Stop. 2. 3. 4. 5. Selain bola, karate memang merupakan salah satu hobiku yang sudah cukup lama aku tekuni. Awalnya ayahku yang memaksaku mengikuti karate karena untuk melatih pengendalian diri. Ini lanjut ke kata. Untuk kata yang akan tampil Fikri. Siap, langsung Fikri siap sini. Pria. Bacanya bentuknya yang bagus. Stop. 2. 3. Aku pernah merasa malas saat harus mengikuti latihan, tapi semenjak aku merasakan hasil perjuangan dan kerja kerasku selama ini dengan terus memenangkan berbagai event kejuaraan, aku pun menjadi semakin percaya diri dan menikmati segala bentuk latihan yang diberikan. Teman-teman, dari 16 kejuaraan yang pernah aku ikuti, aku telah berhasil merebut 10 kali kemenangan. Beberapa kemenangan yang pernah aku raih yakni juara pertama karate putra tingkat provinsi Jawa Timur, juara kedua komite perorangan pemula dalam Kojurnas Karate Indonesia Piala Gubernur 4, juara pertama komite perorangan dalam kejuaraan nasional, dan masih banyak lagi yang lain.
Dalam latihanku ini, aku senantiasa diajarkan teknik karate yang benar dan teknik lain yang belum kuasai. Terima kasih. Untuk Fikri sendiri, latihan di SMP 6 ini mulai kelas 7, yaitu mulai lulus SD, dan dia masuk di sini melalui jalur non-akademik. Awal masuk sampai sekarang sekitar 2 tahun latihan di sini. Untuk kejuaraan yang pernah dimenangkan di sini, Fikri ini salah satu siswa yang berprestasi ya, dan juga andalan dari SMP 6 dan juga dari Forky Kota Malang sendiri. Selama ini untuk tingkat Jawa Timur, Fikri sendiri sering juara 1, langganan juara 1, dan juga pernah menjuarai kejuaraan antar pelajar SMP se-Jawa Timur. Dan terakhir juga juara 1 di kejuaraan Denpop Cup itu se-Jawa Bali, dan juga kemarin di Kediri juga mereka Fikri sendiri tampil dan juga alhamdulillah mendapatkan juara. Untuk Fikri dari andalannya sendiri selama ini ke komite, dia sering turun di kelas komite dan juga merupakan salah satu atlet yang ditakuti oleh teman-teman, oleh lawan-lawannya di kelasnya. Untuk kata dia juga bisa. Selama ini ketika ada kejuaraan untuk SMP 6 sendiri, dia juga turun di kata dan komite. Untuk spesialisnya cenderung ke komite. Untuk dari segi teknik, dia kadang-kadang masih kurang stabil dalam kondisi mental emosinya. Nah, di sini memang wajar, ini merupakan kekurangan dari siswa seumuran Fikri. Dari segi mental kadang-kadang terlalu sering emosi, dan kalau dari segi teknik ya cukup mumpuni lah untuk dari tingkat Jawa Timur saja. Untuk dari sifat dari Fikri ya, semenjak dari kejuaraan-kejuaraan yang telah dilalui dan juga latihan intensif yang telah dilakukan selama di SMP 6 dan juga di KKI Cabang Malang di Sena Putra, ya ada perubahan dari segi, terutama dari segi mental dan disiplin. Jadi di sini ketika ada ikut karate, biasakan hidup disiplin, otomatis ketika dalam kehidupan sehari-hari pun, dalam latihan pun juga mulai disiplin. Harapan dan saran dari Fikri ya untuk kedepannya tetap lebih giat latihan, lebih ditingkatkan lagi kemampuannya, sehingga selama ini tidak hanya tingkat Jawa Timur aja, tapi kalau bisa juara di kelas nasional. Untuk Fikri ya tetap giat belajar dalam latihan, selama ini lebih digiatkan lagi latihannya, tidak hanya di tempat latihan juga di rumah, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal baik di tingkat Jawa Timur maupun di nasional. Aku merasakan manfaat yang besar semenjak aku ikut karate. Di antaranya, aku lebih dapat mengendalikan diri dengan benar. Aku menjadi lebih fokus dalam berpikir, dan konsentrasi juga terlatih. Dan yang terpenting, aku selalu diajarkan untuk rendah hati dan tidak egois. Teman-teman, aku juga pernah mengalami kegagalan atau tidak memenangkan kejuaraan. Tapi aku tidak pernah putus asa dan menyerah. Bagiku, kegagalan adalah awal untukku agar bangkit dan terus berusaha berlatih dengan giat. Aku ingin terus dapat mengukir kejuaraan karate ini ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi keluargaku sudah banyak sekali mendukung dan memotivasi aku untuk terus berprestasi. Tak terasa, latihan hari ini segera berakhir. 3. Privat judul sportif. 4. Berjuang tawa. 5. Berani. 6. Jiwa dengan sesama. Berapa? Sama kan kau? Kembali hadap kiri. Rapat. Para simpan. Sekitar pukul 1:30 aku tiba di rumah dan segera beristirahat agar dapat kulanjutkan dengan latihan bola.
Saya kira kalau Fikri sekarang itu ada perubahan setelah dapat prestasi, itu kayak membawa kepribadian dalam berperilaku. Jadi sifat cengengnya sudah nggak ada, kayak itu yang saya rasakan perubahannya itu. Yang paling menonjol dalam olahraga ya karate sama bola. Cuman yang lebih disuka itu bola, padahal prestasinya itu bisa dibanggakan lah kalau menurut saya itu karate. Ya suatu misal karena dia punya prestasi karate sehingga masuk ke SMP 6 itu juga karena berdasarkan jalur prestasi, hobinya maksudnya. Iya. Nah, ya kebetulan pertama Fikri itu kan ikut kakaknya waktu itu di Rampal. Terus di pasar besar kan terbakar waktu itu. Akhirnya Fikri juga mau ikut ke sana. Nah, kebetulan saya libur pasar. Akhirnya saya antar sekalian dalam waktu 1 bulan itu. Ternyata dia kok seneng akhirnya itu sama main bola itu tadi. Sampai sekarang macam-macam ya, dari finansial juga, tenaga, pikiran. Sekarang kalau dilihat Fikri itu kan latihannya kan seminggu kan full. Waktu luangnya itu cuma Sabtu itu yang libur. Jelas kalau Fikri juga saya tekankan di belajar. Mungkin karena sudah terbentuk karena kedewasaan dalam berolahraga tadi itu mempengaruhi perilakunya itu tadi. Yang lebih mendasar sekarang itu Fikri lebih sabar. Jadi pengontrolan diri itu menonjol sekali dalam keseharian. Sampai saya tuh melihat kok perubahannya nggak kayak anak kecil lagi. Jadi kayak kedewasaannya sudah muncul. Apa mungkin karena sudah terbentuk dengan kondisi waktu karate kan keras sehingga dia harus bisa mengendalikan, apa karena itu ya itu mungkin yang saya rasakan yang paling mencolok dalam kesehariannya itu. Iya, perilakunya itu paling seneng saya. Ya simpel itu tadi, kepingin jadi pemain bola. Tapi ya enggak tahu lagi. Kalau melihat dari kemauannya Fikri dalam berlatih, saya mendukung sekali. Ya, mendukung sekali ya. Contohnya kayak Fikri ini memang ada kayak bakat di dalam olahraga. Keinginan Fikri itu mudah-mudahan aja kalau memang garis hidup di sana ya jelas saya dukung sekali itu. Yang paling saya tekankan ya, yang paling saya tekankan untuk Fikri itu memang jangan mudah terpengaruh dengan lingkungan. Kecuali kalau lingkungan tadi itu bisa memberi semangat, support dalam berolahraga sih enggak masalah. Tapi kalau yang sifatnya negatif, nah itu yang saya agak marah memang. Kan emang dari bakat yang dia itu punyai, kalau nggak diasah itu. Nah teman-teman, selain karate, hobiku yang lain ialah bermain bola. Sejak kecil, aku sudah menyukai olahraga ini. Bahkan hingga kini aku masih ingin menjadi pemain bola terkenal. Karena itu merupakan cita-citaku. Dan aku berada di posisi gelandang serang. Memang terkadang jadwalku berbenturan dengan karate, tapi aku tidak ingin membuang begitu saja kesempatan yang ada. Selagi ada waktu, aku selalu berusaha untuk membagi waktuku dengan baik. Melalui hobi bermain bola ini, aku dan kawan-kawan juga berhasil meraih juara kedua Liga Pendidikan Indonesia antar SMP. Aku berharap bakatku yang menurun dari ayahku ini senantiasa dapat aku kembangkan untuk kemajuan prestasiku, agar aku dapat terus meraih kemenangan. Terus nginep, pagi main. Dari keselamatan, dari manfaatan dan latihan tadi. Untuk mulai. Teman-teman, itu tadi cerita mengenai hobi yang telah mengantarkanku kepada kemenangan. Melalui ini, semua aku menjadi yakin bahwa pengendalian diri adalah kunci bagiku untuk dapat mewujudkan harapanku, yakni selalu menjadi pemenang setiap kejuaraan yang kuikuti. Oleh karena itu, kalian juga jangan mudah putus asa dan teruslah kendalikan diri kalian dengan baik. Sekian dulu ya ceritaku.
to hear what they might say.